semuanya, selamat datang di channel Riri Afril, sebuah channel untuk belajar matematika bersama Riri Afrianti. Nah, silahkan di-subscribe channel ini dan juga hidupkan notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru. Oke, pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai pembuktian rumus dari tan alfa ditambah beta dan juga tan alfa dikurang beta. Nah, yang akan kita buktikan adalah rumus jumlah dan selisih sudut pada tan. Yang pertama, tan alfa ditambah beta sama dengan tan alfa ditambah tan beta per 1 dikurang tan alfa dikali tan beta. Kemudian, tan alfa dikurang beta sama dengan tan alfa dikurang tan beta per 1 ditambah tan alfa dikali tan beta. Nah, mari kita langsung membahas pembuktian rumusnya. Yang pertama untuk tan alfa ditambah beta, yaitu tan alfa ditambah tan beta per 1 dikurang tan alfa dikali tan beta. Nah, untuk membuktikan rumusnya, kita perlu ingat kembali perbandingan dari tan, yaitu sin per cos. Sehingga kita bisa menuliskan tan alfa ditambah beta sama dengan sin alfa ditambah beta per cos alfa ditambah beta. Sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa sin alfa ditambah beta rumusnya adalah sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Sedangkan cos alfa ditambah beta sama dengan cos alfa cos beta dikurang sin alfa sin beta. Sehingga bentuk ini bisa kita ubah menjadi sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta per cos alfa cos beta dikurang sin alfa sin beta. Lalu bentuk ini harus kita ubah menjadi tan. Caranya adalah kita kali dengan 1 per cos alfa dikali cos beta per 1 per cos alfa dikali cos beta. Tujuannya adalah agar bentuk tan muncul. Kalau kita kalikan sukunya 1 per 1, maka didapatkan bentuk sin alfa cos beta per cos alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta per cos alfa cos beta per cos alfa cos beta per cos alfa cos beta dikurang sin alfa sin beta per cos alfa cos beta. Bentuk ini bisa kita sederhanakan dengan cara membagi apa yang bisa disederhanakan. Contohnya cos beta, cos alfa, dan juga cos beta yang ini. Sehingga kita dapatkan bentuk sin alfa per cos alfa ditambah sin beta per cos beta per 1. Nah, bentuk ini hasilnya adalah 1 dikurang sin alfa sin beta per cos alfa cos beta. Karena sin alfa per cos alfa bisa kita jadikan tan alfa, dan juga sin beta per cos beta juga bisa kita jadikan tan beta, maka bentuk ini bisa kita ubah menjadi tan alfa ditambah tan beta per 1 dikurang tan alfa dikali tan beta. Maka terbuktilah rumus yang pertama. Jadi, tan alfa ditambah beta sama dengan tan alfa ditambah tan beta per 1 dikurang tan alfa dikali tan beta. Jadi demikianlah pembuktian untuk rumus yang pertama. Bagaimana dengan rumus yang kedua? Yaitu tan alfa dikurang beta sama dengan tan alfa dikurang tan beta per 1 ditambah tan alfa dikali tan beta. Nah, caranya hampir sama. Untuk membuktikan rumus ini, kita harus ingat bahwa tan itu merupakan perbandingan dari sin per cos. Karena kita memiliki tan alfa dikurang beta, maka bisa kita tulis sebagai sin alfa dikurang beta per cos alfa dikurang beta. Nah, pada video sebelumnya kita sudah belajar sin alfa dikurang beta hasilnya adalah sin alfa cos beta dikurang cos alfa sin beta. Sedangkan cos alfa dikurang beta sama dengan cos alfa cos beta ditambah sin alfa sin beta. Sehingga bentuk ini bisa kita ubah menjadi sin alfa cos beta dikurang cos alfa sin beta per cos alfa cos beta ditambah sin alfa sin beta. Nah, sama seperti sebelumnya, kita harus mengubah bentuk ini agar mendapatkan bentuk tan. Caranya adalah kita kali dengan 1 per cos alfa cos beta per 1 per cos alfa cos beta. Lalu setiap suku dari ini kita kalikan sehingga didapat bentuk sin alfa cos beta per cos alfa cos beta
dikurang cos alfa sin beta per cos alfa cos beta per cos alfa cos beta per cos alfa cos beta ditambah sin alfa sin beta per cos alfa cos beta. Kemudian bentuk ini bisa kita sederhanakan dengan membagi apa yang bisa dibagi, seperti cos beta, cos alfa, kemudian cos alfa pada penyebut, dan cos beta pada penyebut. Nah, yang tinggal adalah sin alfa per cos alfa dikurang sin beta per cos beta per 1 ditambah sin alfa dikali sin beta per cos alfa dikali cos beta. Nah, karena sin per cos merupakan tan, berarti bentuk ini bisa kita ubah menjadi tan alfa dikurang tan beta per 1 ditambah tan alfa dikali tan beta. Nah, maka terbuktilah rumus yang kedua. Oke, kita sudah membuktikan rumus untuk tan alfa ditambah beta dan juga tan alfa dikurang beta. Nah, bagaimana dengan penggunaan rumusnya? Coba perhatikan beberapa contoh soal berikut ini. Yang pertama, tentukan nilai dari tan 165 derajat. Nah, langsung kita jawab ya. Sama seperti sin dan cos, untuk tan 165 derajat, angka 165 derajat ini bukan merupakan sudut istimewa, sehingga harus kita cari penjumlahannya atau pengurangannya dari sudut-sudut istimewa. Salah satunya adalah tan 120 derajat ditambah 45 derajat. Nah, karena ini penjumlahan, berarti kita bisa menggunakan rumus tan alfa ditambah beta sama dengan tan alfa ditambah tan beta per 1 dikurang tan alfa dikali tan beta. Nah, di sini 120 derajat sebagai alfa dan 45 derajat sebagai beta. Lalu kita ikuti rumusnya, berarti tan 120 derajat ditambah tan 45 derajat per 1 dikurang tan 120 derajat dikali tan 45 derajat. Sama dengan tan 120 itu sama dengan negatif tan 60 di kuadran 2. Berarti negatif akar 3 ditambah tan 45 adalah 1 per 1 dikurang negatif akar 3 dikali 1. Lalu jika kita operasikan, ini boleh kita tulis dulu satunya dikurang dengan akar 3 per 1 ditambah akar 3. Karena negatif dikali negatif. Karena bentuk ini belum merupakan bentuk yang rasional, berarti kita kali dengan bilangan sekawan dari penyebut, yaitu 1 dikurang akar 3 per 1 dikurang akar 3. Lalu ini kita kalikan satu per satu, sehingga dapatnya 1 dikali 1, 1 dikali negatif akar 3, negatif akar 3, negatif akar 3 dikali 1, hasilnya negatif akar 3, negatif akar 3 dikali negatif akar 3 adalah positif 3, per, sedangkan pada penyebut itu bentuknya adalah A dikurang B dikali A ditambah B, yang hasilnya adalah A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, agar lebih singkat, kita gunakan cara ini sehingga kita dapatkan 1 kuadrat dikurang akar 3 kuadrat. Hasilnya adalah 1 ditambah 3 yaitu 4, negatif akar 3 dikurang akar 3 hasilnya adalah 2 akar 3, per, yang ini 1 dikurang 3, sama dengan 4 dikurang 2 akar 3 per negatif 2. Nah, ini boleh kita bagi satu per satu, sehingga hasil akhirnya adalah negatif 2 ditambah akar 3. Jadi, tan 165 derajat adalah negatif 2 ditambah akar 3. Kita lanjutkan untuk contoh soal kedua. Jika A sama dengan 20 derajat dan B sama dengan 25 derajat, maka nilai dari 1 ditambah tan A dikali 1 ditambah tan B adalah. Pertama, coba kita lihat tujuan soalnya seperti apa, yaitu 1 ditambah tan A dikali 1 ditambah tan B. Ini jika kita kalikan, didapat 1 dikali 1, 1, 1 dikali tan B adalah tan B, ditambah tan A dikali 1 adalah tan A, kemudian tan A dikali tan B hasilnya adalah tan A dikali
tan B. Nah, inilah bentuk yang akan kita cari. Kira-kira yang lebih tepat apakah kita menggunakan tan alfa ditambah beta atau tan alfa dikurang beta? Nah, coba lihat, di sini kebetulan A-nya adalah 20 derajat dan B adalah 25 derajat. Nah, kalau kita tambahkan A ditambah B, hasilnya adalah 20 derajat ditambah 25 derajat, sama dengan 45 derajat. Nah, kita ketahui bahwa tan 45 derajat memiliki nilai. Berarti lebih baik kita menggunakan rumus tan alfa ditambah beta. Oke, kita lanjutkan. Tan A ditambah B sama dengan tan A ditambah tan B per 1 dikurang tan A dikali tan B. Nah, di sini kita menggunakan variabel A dan B karena di soalnya namanya adalah A dan B. Tadi kita ketahui bahwa A ditambah B adalah 45 derajat, sehingga tan 45 derajat bernilai 1 sama dengan tan A ditambah tan B per 1 dikurang tan A dikali tan B. Lalu ini kita kali silang sehingga kita dapatkan 1 dikali 1 dikurang tan A dikali tan B, hasilnya adalah 1 dikurang tan A dikali tan B sama dengan tan A ditambah tan B. Jika bentuk tan A dikali tan B kita pindah luaskan ke sebelah kanan, maka kita dapatkan 1 sama dengan tan A ditambah tan B ditambah tan A dikali tan B. Ternyata bentuk ini yang dibutuhkan pada pertanyaan soal, yaitu dari sini. Tan B ditambah tan A ditambah tan A dikali tan B bentuknya sama seperti yang bernilai 1. Sehingga bisa kita langsung ganti menjadi 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi hasil dari pertanyaan soal nomor 2 adalah 2. Oke, bisa dipahami ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 3, yaitu nilai dari 1 ditambah tan 20 derajat dikali tan 80 derajat per tan 20 derajat dikurang tan 80 derajat adalah. Nah, tampak bahwa bentuk soal ini sedikit mirip dengan rumus, tapi bisa dibilang berbeda juga. Biasanya, tan alfa dikurang tan beta ini berada pada pembilang, sedangkan di soal ini berada pada penyebut. Dan 1 ditambah tan alfa dikali tan beta ini biasanya berada pada penyebut, sedangkan di sini berada pada pembilang. Sehingga bentuk 1 ditambah tan 20 derajat dikali tan 80 derajat per tan 20 derajat dikurang tan 80 derajat bisa kita modifikasi menjadi 1 per tan 20 derajat dikurang tan 80 derajat per 1 ditambah tan 20 derajat dikali tan 80 derajat. Nah, bentuk ini artinya sama. Nah, perhatikan bentuk pada penyebut ini. Bentuknya mirip dengan rumus tan alfa dikurang beta sama dengan tan alfa dikurang tan beta per 1 ditambah tan alfa dikali tan beta. Di mana alfanya adalah 20 derajat dan betanya adalah 80 derajat. Sehingga bentuk ini bisa kita tulis sebagai 1 per tan 20 derajat dikurang 80 derajat sesuai dengan rumus. Sehingga kita dapatkan 1 per tan negatif 60 derajat sama dengan 1 per tan negatif alfa sama dengan negatif tan alfa, berarti negatif tan 60 derajat. Hasilnya adalah 1 per negatif tan 60 adalah akar 3. Karena belum rasional, kita kali dengan akar 3 per akar 3. Maka hasil akhirnya adalah negatif 1 per 3 akar 3. Oke, itu merupakan pembahasan untuk soal nomor 3. Jadi, kamu hanya perlu untuk memperhatikan bentuk soalnya dan mencari bentuk yang cocok dari rumus yang ada. Contoh soal yang keempat, perhatikan gambar berikut ini.
Nah, ada segitiga siku-siku, dua buah yang saling berimpit, di mana untuk segitiga LKM memiliki sudut X dan untuk MKN memiliki sudut Y. Pertanyaannya adalah tentukan tan X dikurang Y. Nah, untuk yang selisih pada sudut, rumusnya adalah tan alfa dikurang beta sama dengan tan alfa dikurang tan beta per 1 ditambah tan alfa dikali tan beta. Nah, di sini berarti kita perlu mencari perbandingan dari tan untuk masing-masing sudut. Sebelum kita mencari perbandingannya, berarti harus kita cari dulu panjang dari masing-masing sisi segitiga. Pertama yang perlu kita cari adalah KM. Berarti dengan Pitagoras bisa kita dapatkan dari 24 kuadrat ditambah 7 kuadrat karena berupa sisi miring. Hasilnya adalah akar dari 576 ditambah 49 sama dengan akar dari 625 sama dengan 25. Jadi KM adalah 25 cm. Kemudian kita perlu mencari KN dengan cara yang sama yaitu Pitagoras, tetapi karena dia bukan sisi miring berarti dengan pengurangan, yaitu 25 kuadrat dikurang 15 kuadrat sama dengan akar 625 dikurang 225. Hasilnya adalah akar dari 400 yaitu 20. Jadi KN adalah 20 cm. Nah, karena kita sudah mengetahui seluruh sisi dari segitiga, berarti kita tinggal mencari perbandingan dari tannya. Nah, ingat bahwa untuk suatu tan alfa itu merupakan perbandingan sisi depan per sisi samping. Sehingga untuk tan X itu berarti sisi di depan X yaitu 7 dan sampingnya adalah 24. Sedangkan untuk tan Y adalah sisi di depan Y adalah 15 per 20 untuk sampingnya. Atau ini boleh kita sederhanakan menjadi 3 per 4. Maka di sini kita sudah bisa mencari tan X dikurang Y, yaitu tan X dikurang tan Y per 1 ditambah tan X dikali tan Y. Hasilnya adalah tan X 7 per 24 dikurang 3 per 4 per 1 ditambah 7 per 24 dikali 3 per 4. Nah, ini kita samakan dulu penyebutnya, sehingga kita dapatkan penyebutnya sama-sama 24, sedangkan pada pembilangnya tinggal 7 dikurang 18 per. Nah, ini kita boleh sederhanakan dulu, ini kita dapatkan 8 ya, sehingga dapatnya adalah 7 per 32. Nah, kalau bentuk ini kita sederhanakan, didapat negatif 11 per 24 per. Yang ini kita samakan penyebutnya yaitu sama-sama 32. Sehingga kita dapatkan 32 ditambah 7 per 32. Hasilnya adalah negatif 11 per 24 per 39 per 32. Nah, lalu ini kita jadikan suatu perkalian. Negatif 11 per 24 dikali 32 per 39. Nah, ini kita sederhanakan sama-sama dibagi 8, didapat 4 dan 3. Sehingga hasil akhirnya adalah negatif 44 per 117. Nah, inilah hasil akhir dari tan X dikurang Y. Oke, demikianlah pembuktian dari rumus tan alfa ditambah beta dan juga tan alfa dikurang beta serta penggunaannya untuk pembahasan soal. Semoga bisa membantu kamu ya. Nah, pada video selanjutnya akan ada pembahasan soal hot untuk identitas jumlah dan selisih dari sudut trigonometri. Seperti sin alfa ditambah beta, sin alfa dikurang beta, begitu juga untuk cos dan juga tan. Nah, agar kamu tidak ketinggalan videonya, silahkan di-subscribe channel ini dan juga hidupkan notifikasinya agar selalu mendapatkan update video terbaru. Terima kasih sudah belajar dari channel ini. Sampai jumpa!